Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Senang sekali saya, Patricia Elsa, dapat kembali hadir di acara ini bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF, yang akrab kita sapa dengan Romo Erwin. Romo Erwin, apa kabar? Salam jumpa. Salam jumpa, kabar baik, dan juga dengan Anda yang saat ini menyaksikan maupun mendengarkan siaran kami. Ya, baiklah kita awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Erwin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahkan kepada setiap kami keunikan, kebaikan, talenta-talenta yang perlu kami sumbangkan bagi orang-orang yang berada di dekat kami maupun siapa saja menjadi satu gereja, satu kawanan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Semoga kami memberikan semua itu dalam kesadaran yang baik dan juga dalam niat-niat yang baik untuk terus membangun kerajaan-Mu di dunia ini melalui kebaikan, kesopanan, kemurahan hati, penghormatan. Kami percaya semua itu akan menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu demi Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dari Kristus, seluruh tubuh menerima daya tumbuh guna membangun diri dalam cinta kasih. Tubuh itu rapi tersusun dan rukun bersatu karena pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan peranan dan kegiatan setiap anggota. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan biasa ke-29, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4, ayat 7 sampai dengan 16. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 13, ayat 1 sampai dengan 9. Kita awali dengan membaca bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya Kitab Suci berkata, "Tak kala naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan, Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia." Bukankah Ia telah naik? Berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun itu, Dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat, maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian, kita bukan lagi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus Sang Kepala. Daripadanya, seluruh tubuh menerima pertumbuhannya guna membangun diri dalam kasih. Itulah tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan telah berfirman, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya supaya ia hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus sehingga darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Bahkan Yesus berkata kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Sebab jikalau kalian tidak bertobat, kalian pun akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus pun menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini, untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma? Pengurus kebun anggur itu menjawab, Tuan, biarkanlah pohon itu tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah. Saudara-saudari, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Erwin untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada pekan biasa ke-29. Dan saatnya Romo Erwin akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Romo, silakan Romo. Terima kasih. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini Tuhan mengingatkan kita dengan sapaannya yang sangat umum. Bagaimana kita harus hidup baik dan bagaimana kita harus berguna bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Melalui firman yang disampaikan dari Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Efesus, kita mendapat beberapa peneguhan seperti ini. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi,
kita sebenarnya punya secara masing-masing karunia-karunia yang khas untuk mewartakan Injil dan untuk menjadi tanda kebaikan di antara saudara-saudari kita yang lain. Barangkali kita mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang baik menurut dia, orang yang baik seperti ini, seperti itu, atau kita mempunyai idola sehingga kita mengejar kebaikan dan mengejar keutamaan-keutamaan atau kehebatan dari orang-orang tertentu. Tetapi sebenarnya Tuhan sendiri melalui kisah hidup kita masing-masing telah menganugerahkan karunia-karunia itu menurut ukuran Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mendapatkan karunia tertentu, karunia itu bisa karunia mendengarkan, karunia berbicara dalam arti menasihati, atau karunia untuk memberi masukan-masukan yang baik atau ide-ide kreatif, atau kita mempunyai kesabaran, atau kita orang yang pandai mengatur emosi kita sehingga kita tidak mengganggu orang lain dengan emosi atau mood yang berubah-ubah. Hal seperti itu rupanya sudah dapat dikaitkan dengan bagaimana kita dapat hidup bersama dan memberkati orang. Saya sebetulnya sering menyampaikan kepada orang lain bahwa hidup kita itu harus memberkati. Kalau hidup kita ini hanya diberkati, barangkali kita akan merasa senang. Kita happy, kita berdoa, lalu Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada kita. Tapi bagaimana dengan tugas kita untuk memberkati orang lain? Pertama, memberkati pasangan jika Anda menikah, atau memberkati anak-anak dan seluruh keluarga jika Anda berkeluarga. Tapi hal lain yang sangat general atau sangat umum bisa kita lakukan adalah kita memberkati orang-orang yang berjumpa dengan kita, yang hidup bersama-sama dengan kita, dan merekalah yang pertama-tama merasakan bahwa hidup kita ini memang memberkati. Kalau ketemu dengan dia rasanya santai, berbicara apa saja rasanya ditanggapi, atau mungkin diterima baik, atau mungkin akan didengarkan, atau mungkin akan diberi nasihat yang perlu tanpa panjang kata. Jadi kalau mereka bertemu dengan kita, mereka akan merasakan anugerah-anugerah itu secara unik. Bagaimana kita bisa memberikan keunikan kita itu kepada orang-orang yang berada di sekitar kita? Dalam sabda yang lain, di ayat yang lain dikatakan, semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena tubuh mempunyai banyak bagian dan setiap bagian mempunyai fungsinya masing-masing, kita selalu diasosiasikan atau diibaratkan oleh Santo Paulus sebagai tubuh. Tubuh yang mempunyai banyak anggota dan tiap anggota mempunyai tugasnya yang khas. Tangan untuk mengambil, kaki untuk melangkah, atau untuk menendang kita menggunakan kaki. Mulut untuk mengunyah memasukkan makanan yang menjadi energi. Mata untuk melihat sehingga menerangi kemana arah kita tertuju. Atau juga kulit kita dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu tempat itu berbahaya, apakah suatu tempat itu memang bisa kita tinggali atau tidak, karena kita menyentuh, merasakan suhunya dan sebagainya. Kita berpikir dengan otak sebagai sumber dari segala sumber kita berpikir dan menjadikan kita manusia yang berpikir. Kalau setiap bagian-bagian itu bekerja sendiri-sendiri, memang akan berfungsi dengan baik. Tetapi karena sendiri-sendiri, maka tidak patuh pada yang lain. Bayangkan otak memerintahkan sesuatu kepada kita untuk menjauh, misalnya menjauh dari api, menjauh dari kesukaran. Tapi kita tidak mematuhinya, kaki tidak mau melangkah. Apakah kebaikan yang ditularkan, yang disampaikan oleh otak akan menjadi kebaikan seluruh tubuh? Pasti tidak. Atau misalnya, kita ingin sekali makan. Tubuh kita mengatakan bahwa kita kelaparan. Tetapi mulut kita tidak mau terbuka karena tidak patuh pada rasa lapar itu. Karena mulut tidak pernah merasa lapar. Mulut adalah tempat yang tidak akan ditinggali oleh makanan dalam waktu lama. Tetapi jika dia tidak menurut, maka tubuh akan kehilangan energi. Demikian seharusnya setiap orang satu sama lain saling melengkapi. Meskipun berbeda-beda, meskipun mempunyai banyak anggota dan banyak keunikan masing-masing, kita harus saling dukung. Dan semuanya itu dimaksudkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita sekarang punya nih satu cara menentukan
apakah kita itu sudah melakukan yang baik atau belum. Melakukan yang baik berarti membangun. Kalau kita melakukan yang baik yang menurut kita baik, barangkali kita harus melakukan semacam introspeksi atau revisi atau semacam bahkan revolusi ya. Revolusi pada sikap kita yang kita anggap baik, tetapi ternyata tidak baik atau kurang baik. Nah, kita melakukan itu landasan dasarnya adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah gerejanya, yaitu kita semua yang hadir menjadi satu kekuatan yang akan menjadi pewartaan bagi seluruh dunia di sekitar kita bahwa Allah masih ada. Allah masih mendukung kita. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa sesuatu itu baik? Ya tadi, sesuatu itu baik karena memang membangun. Kalau kita menganggap bahwa misalnya latihan core itu baik, sangat baik untuk mendukung suatu liturgi gereja yang meriah misalnya. Kita anggap semua orang harus belajar, semua orang harus bisa core, sehingga gantian nanti pada hari Minggu ini core dari lingkungan ini, core dari lingkungan itu, lingkungan ini, lingkungan itu. Tetapi kita tidak melihat bahwa ada satu lingkungan yang tidak baik, yang tidak mungkin untuk mengatur suara. Karena apa? Karena terdiri dari orang-orang yang bekerja sampai malam. Kalau kita memaksakan semua kelompok, semua lingkungan atau semua wilayah core, barangkali kita akan memaksa mereka. Mungkin benar dan mungkin mereka akan melakukannya dengan terpaksa. Tetapi akibatnya kita melihat bahwa mungkin mereka bisa bertengkar, atau mereka bisa merasa lelah dan bersungut-sungut, lalu meninggalkan gereja juga karena merasa terpaksa. Apa yang harus kita lakukan? Dalam hal ini kebijaksanaan setiap orang berbeda. Bisa jadi dengan memaksa, dengan memberi peraturan dan disiplin, Anda menjadikan lingkungan atau wilayah itu memang menjadi lebih beriman. Sehingga sekarang pulang lebih sore dan tidak pulang terlalu malam, sehingga bisa menyempatkan diri untuk melayani Tuhan. Tetapi ada yang lain lagi, caranya adalah dengan membiarkan. Ya sudah, kita aktifkan mereka yang mungkin bisa. Kita tidak perlu memaksa orang, tapi nanti mereka akan diingatkan sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka terpanggil. Kita tidak mempunyai suatu cara yang sangat efektif dan paling efektif untuk membuat lingkungan di sekitar kita terbaik. Kita mungkin mempunyai the best way, cara yang terbaik menurut kita. Tetapi apa yang terbaik itu belum tentu baik bagi semua orang. Nah, disinilah keunikan masing-masing sangat diperlukan. Ketika kita mau berbicara, berdiskusi, rapat, merapatkan sesuatu yang kita alami bersama. Ketika itu ada orang yang bisa diam sebentar mendengarkan, ada orang yang mencatat peristiwa atau poin-poin yang penting, dan ada orang yang berkata-kata, merumuskan, yang pandai sekali berkata-kata, berpikir dan berkata-kata itu baginya cepat sekali. Lalu ada orang yang tidak berkata-kata, tidak mencatat, tetapi mengambilkan minuman, mempersiapkan konsumsi dalam rapat itu. Akhirnya terjadilah sebuah rapat yang baik dan keputusan diambil entah bagaimana sesuai dengan kepentingan dan situasi serta kondisi di tempat itu. Demikianlah akhirnya pembangunan tubuh Kristus terjadi. Kalau kita sering bertengkar di dalam pelayanan, akibatnya pelayanan yang ditinggalkan. Barangkali kita mengatakan bahwa sesuatu itu baik menurut kita. Barangkali sesuatu itu benar dan kalian memegang prinsip yang baik mengenai hidup ini. Pokoknya prinsip saya, kalau saya tidak didengarkan, maka saya tidak akan melanjutkan lagi. Karena itu artinya saya tidak dihormati. Menurutmu itu benar, tetapi menurut pembangunan tubuh Kristus atau pembangunan gereja, hal itu tidak tepat. Dan pada akhirnya ketika orang-orang mungkin kekurangan rasa hormat, tidak mendengarkanmu, atau bahkan mencela, atau dengan menilaimu tidak baik, lalu kita mulai sakit hati. Lalu dengan sakit hati itu kita mundur dari peredaran kepanitiaan misalnya. Dan dengan begitu, satu hal yang pasti adalah kehilangan beberapa tenaga dari Anda yang berada di wilayah-wilayah tertentu atau seksi-seksi tertentu. Sehingga yang diabaikan atau yang dirugikan sebetulnya adalah pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Kenapa?
karena berarti tidak terbukti bahwa kita telah menyumbangkan sesuatu, meskipun pilihan kita baik. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dikatakan dalam bagian selanjutnya, kita ini sebagai manusia adalah manusia yang penuh dengan tantangan. Salah satu tantangan kita adalah diombang-ambingkan oleh perasaan-perasaan. Di sini dikatakan, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar berarti sesuatu yang paling bijaksana. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apakah kita sudah merasa mempunyai kedewasaan yang penuh dalam hidup ini? Atau sebenarnya kita selalu memenuhi kebutuhan kita sendiri, termasuk kebutuhan-kebutuhan kita akan penghargaan, akan rasa hormat orang, kebutuhan kita untuk diperhatikan, untuk diterima, dan terus yang selalu kita unggul-unggulkan. Kalau demikian, maka barangkali kita tidak memberi atau belum memberi dengan penuh. Kita perlu menjadikan diri kita bijaksana, bukan hanya dengan kata-kata atau teori, tapi membuktikan hasil akhirnya bagaimana. Suatu keputusan yang baik akhirnya membuat kelompok A dan kelompok B dalam paroki kita akhirnya berseteru dan bertengkar, sehingga bubar atau membuat rekoleksi atau membuat acara tertentu untuk lingkungan, dan akhirnya keputusan itu yang diambil yang terbaik menurutmu, tetapi akhirnya semua orang bertengkar. Itu artinya keputusan yang diambil ini tidak membangun tubuh Kristus. Jangan mengatakan bahwa pendapat yang benar itu mesti ada korban. Anda harus mengingat bahwa sebelum teori-teori itu dibuat, maka yang terbaik adalah bagaimana mewujudkan semangat persaudaraan misalnya. Maka kita perhatikan hasil akhirnya. Maka tingkat kedewasaan ini harus sesuai dengan tingkat kedewasaan Kristus. Kristus tidak diombang-ambingkan oleh perasaan. Meskipun dia sendiri selama dia hidup menunjukkan melalui Injilnya bahwa dia mempunyai banyak emosi, emosi artinya feeling atau perasaan, dia mempunyai banyak hal yang bisa disumbangkan. Rasa sedih, rasa haru, bahagia, marah juga gitu. Dan itu semua yang dia punya. Tetapi apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang proper, sesuatu yang tepat pada waktunya. Kita mungkin harus mengembangkan cara-cara ini. Saya kira pertumbuhan bersama itu harus kita usahakan. Pertama melalui diri kita sendiri. Highlight atau apa yang pokok-pokok penting sudah saya sampaikan dari bagian yang pertama ini. Iya, Romo, terima kasih. Tadi sudah sangat banyak sekali yang Romo sampaikan dan sangat jelas gitu yang Romo sampaikan dari intisari dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Berarti pada intinya Romo, dalam kita mau memulai untuk melayani atau keluar untuk melayani Tuhan, entah lewat komunitas ataupun dalam segi apapun, itu yang pertama kali kita sadari kita harus dianugerahi kasih karunia tadi ya Romo ya. Ya, kita harus mempunyai kebijaksanaan dan menyumbangkan apa yang kita miliki secara unik. Iya, lalu terus berlanjut ke kita harus menyadari juga bagian-bagian mana yang kira-kira memang kita cocok untuk melayani. Jadi tidak memaksakan kehendak ataupun keinginan. Lalu yang ketiga tadi poin yang disoroti juga dalam bersikap juga kita perlu ada pertumbuhan dan juga kedewasaan diri ya Romo ya. Ya. Supaya juga tidak muncul konflik-konflik ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya Romo ya. Benar. Lalu sebagai puncaknya itu setelah kita menerima semuanya itu kita juga bisa membangun diri di dalam kasih tadi yang seperti Romo Erwin sampaikan. Baik Romo, kita akan lanjutkan kembali, nanti kita jedah dulu sesaat, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Masih bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya Patricia Elsa. Romo, kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari bacaan-bacaan pada pekan biasa ke-29 ini.
kita akan melangkah ke bacaan Injil, ataukah Romo masih ingin membahas sedikit dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus? Ya. Kita akan bersama-sama menelusuri apa kaitan di antara keduanya, tetapi terutama nanti kita akan memfokuskan pada apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Lukas. Tadi kita sudah membahas bahwa hidup kita ini sesuai dengan panggilan masing-masing, sesuai dengan karisma, sesuai dengan keunikan yang harus kita sumbangkan dan harus membuat pertumbuhan atau perkembangan dalam tubuh Kristus atau gerejanya. Kita tidak boleh memaksa, kita tidak boleh mengunggulkan, nomor satukan pendapat kita sendiri, tapi mendengarkan suara bersama, atau dalam satu istilah Vox Populi, Vox Dei. Suara masyarakat, suara publik adalah suara Allah. Jadi suara bersama ya, bukan suara kita sendiri. Nah, sekarang dalam hal hidup bersama juga kita mempunyai satu pedoman lagi nih, bahwa orang yang mau hidupnya itu semakin baik, terutama semakin memberkati orang-orang yang berada di sekitarnya, maka dia perlu bertobat. Dia perlu memperbaiki diri dari apa yang telah dilakukannya salah di waktu yang lalu. Banyak orang yang menganggap bahwa pertobatan itu sekedar berganti sikap, dari sikap ini menjadi sikap itu, atau tidak melakukan kesalahan yang sama, lalu itulah pertobatan. Tapi lebih dari itu sebetulnya pertobatan itu sesuatu keputusan yang mendalam. Keputusan yang mendalam artinya saya memutuskan untuk bertobat. Kalau saya biasa berpikir lebih mudah, misalnya melakukan korupsi, atau melakukan pencurian, atau melakukan kecurangan dengan sangat mudah tanpa berpikir lebih dahulu, misalnya sebagai pelajar ya, atau juga sebagai mahasiswa, kita biasa dan menjadikan kebiasaan berbuat curang dalam ujian dengan mencontek. Hal itu kan menjadi kebiasaan. Bagaimana supaya kita tidak melakukannya lagi? Nah, biasanya orang mengkaitkan pertobatan itu dengan tidak melakukannya lagi. Tetapi masalahnya, dalam bacaan pertama tadi dikatakan, kita ini manusia yang mempunyai banyak tantangan. Tantangan artinya kita bisa diombang-ambingkan oleh angin yang banyak itu ya. Anginnya lagi dingin, kita merasa kedinginan. Anginnya sedang panas, kita merasa kepanasan. Anginnya biasa-biasa saja, kita mencari yang sejuk dan seterusnya. Kita sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitar kita. Tetapi orang yang bertobat tahu bahwa pertobatan itu adalah suatu keputusan yang bersifat permanen. Dia tidak akan balik lagi pada dosa yang sama. Orang yang memutuskan itu lain dengan orang yang sekedar tidak mau melakukannya lagi. Ya udah, saya kapok. Kata kapok itu adalah jera. Dalam bahasa Indonesia lebih jelas jera. Kata jera itu karena merasa trauma terhadap suatu hal yang jelek yang terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang dianggapnya salah. Tapi apakah rasa jera ini akan menjadi sesuatu yang bersifat permanen? Bukankah lebih baik dengan cara Tuhan, yang tadi dalam bacaan pertama disebut sebagai kebijaksanaan Tuhan? Dalam bacaan ini dikatakan dengan lebih jelas lagi bahwa orang-orang yang bertobat itu akan mendapatkan keselamatan yang bersifat permanen, meskipun kelihatannya dia mempunyai nasib dan cerita yang tidak baik. Di sini dikatakan melalui sebuah perumpamaan, sangkamu orang-orang Galilea lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu, yaitu orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Apakah korban-korban pembunuhan itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Atau bisa dikatakan orang-orang yang kurang beruntung atau orang-orang yang sial? Tuhan mengatakan bukan. Atau dikatakan lagi, sangkamu mereka yang mati ditimpa menara dekat Siloam itu lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem. Kita tidak mempunyai suatu teologi seperti ini, bahwa orang yang mengalami malapetaka, orang yang mengalami musibah, itu dosanya lebih besar. Tuhan Yesus menjelaskan dengan ini. Apalagi kita sendiri masih dalam suasana berduka, sangat prihatin dengan kejadian akhir-akhir ini. Beberapa minggu yang lalu, ya, bahwa terjadi gempa bumi di Lombok, di Donggala, kita semua merasa sangat berduka. Kita tidak akan pernah berpikir bahwa hal itu disebabkan karena kemurkaan Allah
kepada orang-orang tertentu di daerah itu. Kita berpikir justru dengan semangat kemanusiaan bahwa Tuhan menantang kita untuk melakukan perbuatan kasih dan bukan untuk menilai. Karena siapapun bisa terkena. Ketika suatu bencana alam terjadi, siapapun akan terkena. Orang baik, orang jahat, orang pintar, orang bodoh, siapapun akan terkena. Cantik, buruk, ganteng, buruk, semuanya akan tetap terkena. Tetapi yang dipikirkan oleh Tuhan adalah bagaimana kita sebagai manusia biasa ini membangun suatu sikap yang baik melalui suatu pertobatan. Pertobatan dalam bahasa rohani namanya metanoia. Metanoia itu artinya orang yang mau berubah. Berubah 180 derajat. Apa yang dulu dianggapnya baik, apa yang dulu dianggapnya sebagai yang utama, sekarang dianggap sampah. Paulus pernah menyampaikan itu. Apa yang dulu kuanggap sebagai mutiara, sekarang kuanggap sampah karena Tuhan. Inilah pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan Paulus sangat terkenal. Dia mengatakan dengan jelas bahwa pertobatannya ini sebagai buah pertemuannya dengan Kristus. Pertemuannya dengan Yesus yang bangkit. Kita merasa penuh berkat justru karena kita tahu bahwa kita ini juga dirahmati oleh Tuhan melalui apapun yang kita terima setiap hari. Tetapi apakah kita mau bertobat melalui pengalaman-pengalaman itu? Jangan sampai pertobatan kita itu karena kita merasa jera, tetapi melalui kesadaran yang sama bahwa ini tidak membawa kita kemana-mana, tetapi ini membawa kita pada kemandekan hidup, maka itu akan lebih permanen mengantar kita pada suatu pertobatan. Dia atau Tuhan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara itu ditunggu buah-buahnya gitu ya. Kalau tidak berbuah ya udah potong aja. Ini sudah 3 tahun, sudah waktunya berbuah. Tapi ada orang yang meminta, jangan tunggu 1 tahun lagi. Oke, dengan sabar aku akan menunggu. Tapi menunggu itu rupanya juga ada batasnya, ada waktunya. Kita harus teringat bahwa tidak menunggu sampai suatu peristiwa terjadi baru bertobat. Kita harus bertobat jauh sebelum suatu peristiwa terjadi. Kita menginginkan bahwa apa yang memang baik, apa yang senyatanya harus kita kejar dan kita perjuangkan, itu memang baik terjadi ya. Kita usahakan sekarang ini. Bagaimana kita mengusahakannya itu tergantung dari niat-niat baik kita. Maka sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mempunyai banyak waktu untuk berubah. Kita tidak diberi waktu 1, 2, 3, atau 4 tahun. Tapi kita mempunyai banyak saat buat kita untuk berubah dan bertobat. Mengapa kita tidak segera bertobat? Mengapa kita tidak segera memanfaatkan waktu kita kapanpun untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan sekarang ini? Tidak usah mengambil pertobatan para pencuri, koruptor, orang jahat, pembunuh, dan sebagainya. Tidak usah. Mari kita bertobat atas apa yang selama ini sudah membuat kita tidak membangun tubuh Kristus seperti yang dikatakan dalam sesi yang pertama tadi. Kita diminta oleh Allah untuk membangun tubuh Kristus. Kalau sikap kita menjadi orang yang kasar, suka mengatakan sesuatu yang jelek, maka itu aja disesali. Lalu kita bertobat, kita menjadi lebih lembut. Atau kita sebagai orang yang ngotot, kita selalu ingin pendapat kita diterima. Itu saja ditobati. Sekarang kita bertobat, oke, pendapat saya belum tentu yang terbaik. Saya akan belajar mendengarkan orang lain. Karena terbukti kata-kata saya nggak selalu benar. Atau kita ingin selalu dihormati orang. Sekarang dengan sadar mengatakan, saya yang harus menghormati orang terlebih dahulu untuk mendapatkan rasa hormat itu. Hal-hal sederhana barangkali akan lebih mudah kita lakukan daripada jika kita melakukan hal-hal yang terlalu besar, sehingga kita tidak mungkin melakukannya sekarang ini. Nah, dalam rangka inilah kita bisa melihat bahwa kita sudah berbuah. Berbuah artinya kita berefek pada orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita mempunyai pengaruh yang baik, yang positif, yang bisa kita sumbangkan. Anak-anak mulai melihat bahwa bapaknya menjadi lebih sabar, ibunya lebih bijaksana. Atau teman-teman kita seiman bisa melihat sekarang sudah lebih sabar, tidak suka marah. Sekarang tidak suka omongannya kasar. Orang-orang melihat bahwa seluruh keluarga besar melihat, wah dia sekarang bisa sangat bijaksana mengambil keputusan. Dia mau mendengarkan suara kita dulu, nggak langsung-langsung aja ngotot dengan pendapatnya sendiri.
Nah, itulah pertobatan yang sejati. Apa yang ingin Anda ubah itu harus direncanakan sekarang. Tidak usah menunggu dan berteori berkepanjangan. Kalau teori sejak dulu sudah ada. Sudah selalu ada buku-buku yang menjabarkan mengenai sesuatu kebaikan. Tetapi sangat sedikit orang yang bisa melakukannya. Sedikit sekali orang yang bisa menerjemahkan ke dalam perilaku yang nyata apa yang dilakukannya sebagai sesuatu yang benar. Apa yang dilakukannya sebagai sesuatu yang baik. Apa yang dilakukannya sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Saya kira dari itu mungkin kita bisa mengambil satu diskusi yang baik. Ya. Lalu Romo, saya mau bertanya, bagaimana supaya semangat taubat itu bisa muncul terus-menerus di dalam diri kita, Romo? Karena kecenderungan orang kalau bisa bertobat kalau dia sudah kena batunya, istilahnya sudah ya kejadian gitu. Mungkin bisa dikatakan bahwa rasa jera atau efek jera, sampai sekarang ada imbuhan lagi satu kata efek jera ya. Jadi orang tuh memang harus dibuat jera supaya dia tidak melakukannya lagi. Tapi saya bilang tadi, membuat jera atau membuat kapok seseorang itu bukan muncul dari dirinya sendiri. Tetapi muncul dari rasa takut karena satu serangan dari luar yang menghimpitnya atau yang menyerangnya. Tapi alangkah baiknya ketika kita melihat selama ini juga tidak ada hasil yang signifikan, yang bagus, yang bisa saya pertahankan untuk terus melakukan ini. Setiap kali mencontek, saya selalu deg-degan, saya mules, membayangkan nanti ibu guru melihat nggak ya, bapak guru melihat nggak saya nyontek ya, karena jawaban saya bisa sama sama teman sebelah saya nih. Kira-kira ketahuan nggak ya, lalu nggak bisa tidur, udah bikin sakit. Atau misalnya Anda membuat satu gerakan korupsi, tindakan korupsi, yang memungkinkan Anda mengambil uang yang bukan milik Anda, dalam arti itu lalu suatu pencurian ya, dan Anda merasa bertambah pundi-pundi uangmu, tetapi setiap kali tidur Anda tidak merasakan damai, sejahtera, Anda merasa takut, dikejar-kejar, dan lain sebagainya. Bukankah ini saja sudah harusnya mempunyai efek jera ya? Memang kita harus disadarkan oleh hasil dari tindakan kita. Dengan hasil dari tindakan kita itu, kita bisa segera meninggalkan apa yang tidak baik, atau apa yang tidak pantas, atau apa yang jelas-jelas tidak mempunyai manfaat apapun dalam hidup kita. Disitulah saya kira letak dari kegembiraan kita sebagai pribadi yang bisa berubah, bisa merasakan perubahan dan bisa memberkati, bukan hanya dengan hal-hal yang terlalu baik, tetapi dengan perubahan kecil-kecil saja kita bisa memberkati mereka. Iya, Romo, terima kasih. Lalu kalau kita membaca tentang perumpamaan ini, di sini kalau kita digambarkan betapa perumpamaan tentang yang pohon ara ini ya, Romo ya, yang di kebun anggur ini. Di sini digambarkan betapa Tuhan Allah itu begitu sabar ya menunggu untuk manusia itu bertobat. Lalu kalau misalkan ada kerabat atau saudara gitu, Romo, yang sampai pada saat-saat terakhirnya pun ya tidak melakukan hal-hal pertobatan, bagaimana, Romo, caranya? Apakah kita bisa mengingatkan? Iya. Barangkali kita bukan hanya perlu mengingatkan, kita mengatakan kepada dia bahwa ini bisa loh diperbaiki, ini bisa loh lebih baik. Kita sampaikan hal yang tadi barusan saya sampaikan, atau Anda yang mendengar dan melihat siaran kami, Anda bisa merasakan juga bahwa hal yang seperti ini bisa Anda lakukan. Nah, Anda teruskan saja kepada keluarga, anggota keluarga gitu. Bukan karena efek jera, tetapi karena kesadaran untuk memperbaiki sesuatu, supaya kita sendiri jangan sampai kebablasan. Kita harus melihat sisi preventif atau jaga-jaga, supaya kita tidak sampai mengalami hal yang tidak kita inginkan. Dan itu disampaikan saja boleh. Apalagi kalau Anda sebagai orang tua mengingatkan kepada anak-anak atau mengingatkan kepada pasangan untuk tidak melakukan ini dan itu dan melakukan pertobatan, saya kira itu sangat bisa dan paling efektif dilakukan oleh orang-orang yang berada di satu rumah, yaitu keluarga kita sendiri. Karena dalam keluarga kita sebetulnya pendidikan yang pertama dan pendidikan terakhir juga itu bisa terjadi ya, bukan hanya sesuatu yang besar-besar, tapi dalam pengalaman bersama dalam keluarga itu kita bisa melihat orang bisa lebih terkena dibandingkan dengan diberitahu oleh orang lain yang tidak dikenalnya gitu. Karena ada sisi
emosi yang dilibatkan, termasuk juga perasaan bahwa kamu orang tuaku, kamu saudaraku, kamu ayah, kamu ibuku, sehingga itu lebih masuk karena perhatiannya menjadi perhatian yang istimewa. Iya. Lalu ada kisah sedikit Romo, dalam satu keluarga seorang anak ini ya terlibat dengan narkoba misalkan, ketergantungan, kecanduan. Jadi akhirnya menyusahkan semua anggota keluarga yang lain. Yeah. Dan efek jerahnya itu ya udah ditangkap polisi, keluar, masuk rehab, keluar, tapi terus seperti itu. Nah, sebagai keluarga itu kan juga cukup lelah ya. Ada batas ya. Lalu apa yang ditanyakan? Jadi bagaimana supaya kita bisa menghadapi anggota keluarga yang yaitu sudah kena efek jerah, sudah diminta bertobat, tapi masih terus seperti itu, Romo. Sebagai anggota keluarganya apa yang harus kita lakukan lagi? Cara apa lagi? Caranya pada akhirnya jika itu orang dewasa, ya kita menyerahkan kepada Tuhan. Karena pasti ada sesuatu yang dirasakannya ya dari perbuatan yang salah itu. Tidak mungkin misalnya orang mencontek terus tidak pernah ketahuan gitu kan. Pasti ada saatnya ketahuan. Tidak mungkin ada orang yang mencuri, apalagi di Indonesia ini ya, dengan adanya lembaga-lembaga tertentu yang mengurus mengenai kecurangan, tentang korupsi, pasti mereka suatu ketika juga akan ketahuan gitu. Nah itu kan akhirnya kita menyerahkan itu, kalau memang tidak bisa diberitahu, akhirnya menyerahkan pada dirinya sendiri dan Tuhan supaya dia mengalami perubahan dengan kesadarannya sendiri. Banyak juga orang yang mengalami pertobatan misalnya di dalam penjara ya. Kenapa? Karena ya dalam penjara itu dia merasakan dengan jelas tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti peraturan di penjara. Yaitu apa? Di satu ruangan sempit dan berada di situ untuk dalam waktu yang cukup panjang gitu. Di sini orang akan merasakan bahwa memang benar efek jerah itu harus terjadi supaya orang jerah. Tetapi pertobatan itu lebih daripada jerah. Pertobatan itu lebih pada kesadaran bahwa saya dicintai oleh Allah, saya sangat dirindukan oleh Allah, sehingga saya tahu bahwa ini yang terbaik buat saya. Lalu kesadaran itu akan membuat perubahan yang lebih permanen. Tapi jika itu tidak terjadi ya kita buat dengan efek jerah memang. Supaya apa? Supaya jerah. Dengan jerah lalu terpaksa bertobat. Iya, tadi seperti di awal juga Romo katakan bahwa pertobatan itu adalah suatu keputusan yang ya harus diri sendiri yang memutuskan ya Romo. Iya, betul. Pertobatan itu suatu keputusan batin ya. Bahwa saya memang mau memperbaiki diri. Saya memang sudah berhenti deh. Ya barangkali terselip perasaan kapok, terselip perasaan jerah itu ya. Itu pasti. Tetapi yang lebih penting lagi adalah saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini tidak membangun dan tidak membawa saya apa-apa. Tidak membangun artinya tidak membangun saya sebagai anggota komunitas. Misalnya dengan saya melakukan kebiasaan sebagai orang muda, saya terus clubbing. Pulangnya jam 3, jam 4 gitu ya, di waktu orang-orang tidur. Lalu kita merasa ini kok kayak nggak baik ya. Kok saya selalu mengganggu orang yang di rumah misalnya. Karena dengan bunyi bel-bel itu harus ada yang membangunkan. Kalaupun nggak ada yang bel, anjing paling nggak berbunyi sehingga orang menggonggong sehingga orang pasti bangun semua seluruh rumah. Dan saya sendiri kok siapa ini ngantuk ya, saya jadi kalau pagi-pagi nggak bisa kerja. Berarti ini tidak membawa kemana-mana dan kesadaran itu membuat saya harus melakukan sesuatu yang lebih mengembangkan hidup saya dan mengembangkan hidup berkeluarga. Artinya hidup bersama dengan keluarga saya. Dengan begitu lebih terang benderang apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang salah atau apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang perlu kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita berpikir. Kalau berpikir itu jangan hanya strategi memperoleh keuntungan, tapi strategi memenangkan hidup ini bersama dengan Tuhan. Itulah orang yang benar-benar berpikir, benar-benar cerdas secara spiritual. Bahkan dia tahu tanpa Tuhan ngomong, dia tahu dia menginginkan apa. Artinya Allah menginginkan apa dalam hidup saya. Inilah orang-orang yang penuh karisma. Orang-orang yang tahu bahwa hidupnya sementara saja dan dia harus memberikan sesuatu yang lebih berguna. Ya, baik, terima kasih Romo Erwin. Dan sebagai kata akhir Romo,
yang bisa Romo simpulkan dari dua bacaan pada pekan biasa ke-29 ini, Romo? Hidup ini harus memberkati, karena hidup ini sementara saja, maka kita berkati dengan apa yang kita punya dari Tuhan. Kita mengembalikan dengan penuh kesadaran. Salah satu hal yang terbaik yang menjadi poin untuk renungan kita hari ini adalah kebaikan hidup itu bisa kita peroleh melalui pertobatan kita. Kita tinggalkan masa lalu, kita tinggalkan kehidupan yang suram, dan menjadikan diri kita menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di dekat kita. Saya percaya kita bisa, sebab kita adalah citra Allah. Saya percaya kita akan sukses melakukannya dengan iman. Dan saya yakin bahwa apa yang Anda lakukan baik akan berbuah dengan baik. Semoga itu membuat satu kearifan dan kebahagiaan yang lebih permanen untuk Anda dan keluarga. Ya, baik, terima kasih Romo Erwin. Sama-sama. Suatu inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil yang indah yang sudah disampaikan oleh Romo Erwin. Dan tanpa terasa kita akan mengakhiri acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan kali ini, dan kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Erwin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami unik. Terima kasih Engkau telah melihat kami setia, baik, penuh kasih, dan Engkau menganggap itu berharga. Terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Semoga firman itu bukan hanya melekat dalam hati kami, tetapi membuat kami terus-menerus bisa memberkati orang-orang yang berada di dekat kami. Kami percaya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberi berkat kepada kita untuk hidup kita hari ini dan seterusnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Pamit undur diri, tetaplah semangat dan mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka, hadap pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya.
segalanya. Bentuklah aku sesuai rencana-Mu yang terbaik di hidupku. Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekat-Mu, sebab ku tahu Kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencana-Mu yang terbaik di hidupku. Ku ingin selalu berada di dekat-Mu, sebab ku tahu Kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencana-Mu yang terbaik di hidupku. Ku ingin selalu berada di dekat-Mu, sebab ku tahu Kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencana-Mu yang terbaik di hidupku, yang terbaik di Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena